Oke, jadi untuk kali ini saya akan menunjukkan salah satu metode yang saya rahasiakan. Jadi sebenarnya ini berawal waktu saya masih trading di Binomo dulu. Jadi di sini saya akan tunjukkan salah satu metode yang saya gunakan dulu dan masih saya simpan. Oke, jadi saya akan contohkan untuk metode ini di beberapa medan dan model marketnya. Salah satunya seperti sekarang. Wait, kita perhatikan baik-baik. Kita tunggu. Oke. Kita bisa prediksikan kalau candle sekarang ini akan merah, jadi kita akan sell 1 menit. Oke, jadi ini candle ini akan merah, jadi kita masuk sell. Kita lihat. Harusnya ini profit karena semua kriterianya mendukung. Oke, mau digocek jangan. Oke, kita tunggu. Oke, profit ya. Harusnya ayo. Jangan digocek di akhirnya. Aduh, digocek di akhir. Sayang teman-teman, kita digocek di akhir. Nah, itu dulu sebabnya kenapa metode ini saya gunakan di Binomo. Kenapa? Karena Binomo itu dia sistem 31. Jadi kalau misalnya saya OP-nya tuh di bawah 31, itu close-nya tetap di dekat 31 itu tadi. Jadi tradingnya tuh nggak dihitung fixed selama 1 menit teman-teman. Jadi di sini kita bukan salah analisa, tapi karena sistemnya di sini tuh fixed. Jadi nah, jadi seperti itu untuk contoh yang pertama. Tadi udah jelaskan ya, sebelum candlestick ini terjadi, ini bakal merah dulu. Makanya kita di situ masuk trade. Nah, cuman karena sistemnya itu fixed, makanya kita tadi dapatnya di atas itu dan hasilnya adalah loss. Karena kita OP-nya di dekat detik mana aja, close-nya di situ. Nah, itu dia. Jadi catatannya kalau di Olim Trade. Oke, kita tunggu satu candle ini terbentuk. Kita perhatikan marketnya baik-baik. Oke, di sini kita menunggu satu candlestick ini terbentuk. Kita perhatikan marketnya baik-baik. Perhatikan pergerakan harga. Sepertinya kita harus ganti market, teman-teman. Coba kita cek Euro NZD. Coba kita ganti lagi NZD GP gimana. Oke, coba kita cari-cari momen, karena bagaimanapun strategi itu dia butuh momentum. Nah, saat di momentum itulah kita akan melakukan perdagangan. Oke, kita tunggu di GBP GP. Kita lihat di sini dia memiliki rank pergerakan cukup. Dia memiliki rank pergerakan cukup. Oke, di sini kita bakal masuk ini 3 menit ke atas dari sekarang aja. Oke, kita udah masuk open posisi buy 3 menit ke atas. Di sini kenapa kita buy? Di sini kita udah lihat. Bagi teman-teman udah paham strategi Bollinger itu pasti udah tahu ya. Di sini Bollinger bandnya itu udah pelebaran. Jadi di depannya itu adalah kemungkinan akan terjadi tren. Jadi kalau kita menggunakan Bollinger, kalau kita memperhatikan Bollingernya itu melebar, nah itu kita perlu waspada kalau bisa jadi akan terjadi adanya tren. Jadi oleh karena itu di sini kita masuk ini buy. Durasinya adalah 3 menit. Nah, alasan keduanya di sini adalah pertemuan garis Bollinger Band
Nah, di sini alasan keduanya itu pertemuan garis Bollinger Band. Nah, oleh karena itu kita buy durasinya 2 menit. Harusnya kita bisa finish dengan aman, tapi kita lihat di akhirnya. Kalau tidak ada faktor lainnya seperti di awal tadi ya. Oke, kita tunggu dia. Di sini kita sisa durasinya 1 menit 37 detik lagi. Ini besar kemungkinan akan dilanjutkan ke atas. Bisa jadi ini turunnya adalah untuk koreksi. Kita lihat lah ya di akhirnya. Nah, seperti itu. Harusnya lanjut atas sih. Jadi kita buy 2 menit lagi untuk ke atas. Oke, tenang, jangan panik. Kita buy 2 menit lagi ke atas karena kita analisa ini akan dilanjutkan untuk ke atas. Jadi kita masih ngambil open posisinya ke atas. Kita tunggu 3 menitnya tidak terkejar. Gimana? Ayo kita perhatikan candle ini terbentuk. Kita perhatikan saat dia pindah. Oke. Agak tipisan teman-teman. Oke, profit tipis kita. Nyaris. Kita close di timing yang pas. Nah, sisa ini 2 menit kita. Oke, double profit ini. Kita tunggu dulu. Ini kalau seperti ini kita masih bisa masuk buy. Kita tunggu dulu ya. Kita perhatikan di depan nanti. Kita perhatikan di depannya. Ini kalau melihat seperti ini ya, kita masih bisa untuk masuk OP buy. Kita tunggu dia. Oke, kita perhatikan dari sini. Harusnya kita masih bisa masuk buy. Di sini saya bakal masuk buy pendek. Kita mulai dari $10 aja. Oke. Kita tunggu ini close dulu lah ya. Ini sisa 5 detik lagi. Oke, ini profit juga. Sip. Nah ya kan tuh dia naik, kita belum masuk OP. Kita tunggu dulu. Oke, dia udah terbang duluan Pak. Kita nggak masuk OP tadi teman-teman. Jadi nyesal ya kan nggak masuk OP kita. Oke, kita tunggu, kita perhatikan dia. Jadi seperti itu kalau trading teman-teman. Santai, enjoy, relax. Oke, kita tunggu dulu. Coba kita jalan-jalan dulu, karena apapun metode ataupun strategi, kita harus bisa juga mencari momentumnya. Oke. Di sini udah jalan 20 menit, tapi baru dapat beberapa kali momen kita. Itu pun gak momen semua, cuma 1 kali yang momennya tadi, yang kita OP 3 menit.
Oke, ini kita perlu berhati-hati, sepertinya dia ada time frame 1 menitnya ini akan ada turunnya, pergantiannya dari ini dari atas kemudian menuju bawah seperti ini ya. Nah tapi kita kan tidak tahu juga bawahnya tuh mau kayak gini. Nah kan kita nggak bisa prediksikan itu ya, bisa jadi kayak gini juga ya kan. Oke, kita tunggu dulu, kita perhatikan. Ini udah agak pegal rasanya ya. Udah 20 menit teman-teman. Oke, sepertinya kita udah bisa masuk. Kita akan masuk ini dengan durasi yang lebih panjang, 5 menit. Oke, kita akan masuk ini 5 menit. Karena ini 5 menit, kita naikkan sedikit. Kita tunggu dulu satu candle ini. Aduh, ini kameranya mati ya. Oke, jadi tadi kameranya mati. Kita tadi gimana? Kita kurangin durasinya sedikit. Kita akan masuk ini. Oke, kita akan masuk ini open posisi sell 3 menit ke bawah. Oke, kita sell 3 menit ke bawah. Waduh. Ini kita bisa prediksikan market ini seperti ini tadi ya. Ini kita bisa prediksi dia naik seperti ini, kemudian di sini udah beranjak turun dan naik sampai dekat sini, kemudian lanjut untuk turun. Dan kita lihat ini jadi resisten area. Kalau untuk sementara ini jadi supportnya sampai ini ditembus. Oke, kita tunggu. Dia memiliki pergerakan yang cukup. Market seperti ini seharusnya kita tidak masuk. Kenapa? Karena ini udah jam 12 juga ya. Jadi ini volume perdagangan itu sudah sedikit. Dan itu sangat ngaruh kalau kita strateginya itu seperti moving average, itu akan sangat ngaruh teman-teman. Oke, kita lihat ini sisa 1 menit 30. Masih terkejar. Harusnya di belakang dia membentuk tertingginya ini. Aduh, ini tertingginya. Ini terendahnya ya. Posisi sekarang. Ini kita bisa lihat dari area ini. Nah, seperti ini. Kalau sekilasnya. Oke, kita tunggu. Ini saya cut aja lah, nanti udah 24 menit, udah 25 menit malah. Kita baru menemukan 2 momentum, yang sekarang sama yang tadi momentumnya. Kita baru menemukan 2 momentum untuk OP. Oke, kita tunggu. Tersisa 20 detik. Ini agak riskan ya. Karena sebelum dia pindah candlestick ini udah close. Kelihatan ini marketnya stuck ya. Oke, profit agak tipisan kita. Ini dia tidak memiliki pergerakan yang cukup. Jadi ini sebaiknya kita hindari. Oke, dia turun ya kan. Kita ganti aset aja. Kurang memenuhi karena pergerakannya kurang. Kita ganti aset lain. Mana lagi tadi ya? Eurocat. Kita lihat lagi. Eurocat ya. Seperti ini dia sedang trending ke atas teman-teman. Kita ganti aja.
Untuk model lainnya, oke, tidak bisa. Tidak bisa juga. Oke, ini kita bisa prediksikan di depannya akan hijau. Jadi karena di depan akan hijau, kita masuk dari kecil aja dulu, $5. Jadi karena di depannya akan hijau, kita akan masuk ini untuk OP buy. Kita tunggu. Kita tunggu ya. Oke, agak tipisan dia. Ini bisa jadi seperti kita yang masuk OP di awal tadi. Coba kita perhatikan saat candle ini tutup nanti, saat candle ini udah terbentuk. Ini kita loss. Saat candle ini terbentuk, dia jadi hijau atau merah. Kita perhatikan, dia jadi hijau atau merah. Oke, dia jadi hijau ya kan. Nah, kita cuman masalah itu aja tadi teman-teman, karena ini fixed bukan binomo. Kalau binomo kita masuk dari sebelum 30 itu kita OP nya itu 1 menit lebih. Nah itu dia hitung-hitungannya. Tapi kalau di OT kita masuknya di mana aja, itu close nya juga di situ. Kalau kita masuk di 50 dekat detik 50 ya, close nya juga di detik 50 itu. Kalau kita masuk dekat detik 10, close nya juga di situ. Nah itu dia ya. Oke, coba kita ganti aja lah setnya ya. Kita carilah untuk saat momennya aja. Kita cari saat momennya terjadi. Oke, kita perhatikan ini. Oke, coba kita perhatikan dulu ya. Baiknya kita masuk 2 menitan aja kalau mau P 1 menit. Soalnya kita fixed. Memiliki pergerakan yang cukup memenuhi. Dia memiliki pergerakan yang cukup ini. Oke, kita tunggu dulu. Kita tidak mau mendahului. Aduh, tidak bisa teman-teman. Kita ganti aset. Udah panjang videonya nih Pak, udah setengah jam malah. Ini saya cut aja nanti bagian yang nunggunya kepanjangan. Susah betul cari momen. Waduh, nggak ada teman-teman momennya.
Coba kita cari di semua aset ya. Gak ada semua anjir. Kita perhatikan di ini, di aset-aset lainnya. Waduh, waduh. Semua aset diliatin. Oke. Dia memiliki pergerakan yang cukup. Seharusnya kita bisa sell. Durasinya 3 menit ke bawah. Oke, gas. Di sini kita di Ethereum ngambil sell 3 menit ke bawah. Pertama, ini kita udah bisa lihat dengan jelas ya. Dari bawah sini kemudian turun, kemudian naik dikit, turun lagi, naik dikit, nah turun lagi seperti itu. Kemudian patokan kita kedua, kita bisa lihat patokan di sini. Nah seperti itu. Oke, kita tunggu 3 menit ke bawah. Ini akan dilanjutkan ke bawah, tapi kita lihat lah ya. Kita tunggu di saat akhirnya. Untuk jangka pendek ini akan dilanjutkan ke bawah, jadi kita tunggu aja saat dia close. Analisanya seperti itu ya teman-teman. Kalau kita belajar support resisten, ini resisten terdekatnya, kemudian ini supportnya terdekat. Kalau kita lihat trennya dari sini udah ke sini ya, jadi arahnya itu bawah seperti ini. Nah seperti ini kondisi market kita trading saat ini. Nah, bisa juga kondisinya itu seperti ini, arahnya ke atas dari bawah ke atas. Kemudian ada juga kondisi marketnya itu datar teman-teman. Jadi ke marketnya itu dia datar. Datarnya itu seperti ini kalau dia datar. Dia naik turun, cuman di area sekitar itu aja. Nah itu market namanya sideways ya, dia tidak trend, tidak uptrend, tidak downtrend, tapi dia itu sideways. Kita tunggu ini. Oke. Patokan kita ini, area ini adalah patokan kita. Sama ini patokan kita di bawahnya. Jadi kalau kita sell ini patokan kita, kalau kita buy ini patokan kita untuk periode sekarang ini. Oke, ini kita close setelah pergantian candle. Oke, seharusnya kita masih bisa dapat, tapi kita tunggulah karena kita tidak bisa mendahului Tuhan ya. Marketnya belum terjadi, kita tidak bisa kasih gambarannya, tidak bisa gambarkan candlestick yang akan terbentuk, dia jadi doji atau jadi hammer atau jadi bullish atau jadi bearish. Ayo, nah kita close di candle ini. Oke, selamat teman-teman, sip. Lanjut, lama ini cari momennya. Kalau dilanjutkan ini kepanjangan video kita ya. Kalau dilanjutkan ini kepanjangan, momennya lama. Oke.
Oke, nah seperti ini teman-teman. Di sini kita bisa masuk OP. Ini resisten, ini patokan kita. Kemudian ini adalah support area. Oke, jadi kita bakal masuk sell ini 3 menit ke bawah. Gas 3 menit ke bawah. Patokan kita adalah area ini. Dan ini adalah support area kita. Dan di sini kita lihat market itu cenderung dia adalah sideways atau bolak-balik. Jadi dia dari sini ya, kelihatan dia cuman bolak-balik di area ini ya. Kita lihatlah. Tapi kalau misalnya dia nanti misalnya menembus resisten, nah menembus ini, menembus area ini yang di atas ini, kalau ini ditembus maka ini kecil kemungkinan kalau misalnya bodinya ini menembus area ini. Kalau misalnya ini cuma jadi sumbu, ini masih bisa ditoleransi. Kita lihat kalau misalnya ini ditembus, nggak dapat kita ini. Oke, lupakan, ini sepertinya loss kita ya. Oke, ini akan dilanjutkan ke atas ini. Jadi kita martingale ke atas saja lah. Kita akan martingale ini untuk ke atas. Ini akan dilanjutkan ke atas teman-teman. Jadi kita OP buy durasi 2 menit ke atas ya. Kita tunggu dekat ini. Jangan dari dekat titik ini masuknya. Kenapa? Karena kita udah analisa. Oke, wait, tunggu dulu. Oke, itu dia. Nah, yang OP kita yang kedua ini besar harapan kalau persentase untuk profit ini lebih tinggi. Yang ini kita udah kelewat. Tapi kita lihat lah. Masih mau jemput nggak dia? Masih mau ngejemput? Oke, kita tunggu. Ini nggak mungkin kejemput karena seharusnya candle yang berjalan sekarang ini akan dibentuk menjadi candle hijau. Jadi sell kita ini nggak mungkin dijemput teman-teman. Seharusnya ya candle ini akan dibentuk menjadi candle hijau. Kita tunggulah saat dia close. Kita tunggu saat candle ini udah terbentuk. Seharusnya dia dibentuk menjadi candle hijau. Oke, nah sekarang kan candlenya masih berjalan. Tapi kita analisa candle ini dia akan dibentuk menjadi candle hijau. Oke, benar ya dia dibentuk menjadi candle hijau. Nah, di sini. Nah, tadi kalau kita misalnya OP 1 menit itu juga bisa dapat. Cuman masalahnya kayak di awal tadi ya. Misalnya saat dia turun seperti sekarang ini tuh. Kita close-nya pas saat itu tuh. Nah, tadi kan kita loss-nya seperti itu ya. Oke, 2 menit kita bisa finish dengan aman seharusnya lah. Seharusnya ya. Nah, kalau teman-teman nanya candle ini akan dibentuk menjadi apa? Jadi hijau atau merah? Nah, yang ini saya baru nggak tahu teman-teman. Di sini saya nggak bisa analisanya ini bakal jadi merah atau hijau. Saya nggak bisa tebak ini. Meskipun dia jelas mau hijau, tapi saya nggak bisa tebak dia akan jadi hijau. Oke, profit 2 menitnya. Oke, jadi seperti itu. Nah, oke teman-teman. Jadi untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini aja dulu karena ini udah malam juga. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton.